Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini Selasa 8 November 2022 dengan judul Dia Menegur. Ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan melihat bahwa engkau membutuhkan kelayakan untuk kerajaan surgawinya. Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Sebagai pemurni yang memurnikan perak, ia mengawasi engkau, mengamati proses pemurnian sampai dia melihat gambarnya yang tercermin dalam dirimu. Meskipun engkau telah sering merasakan nyala api penderitaan menyulut engkau dan bahkan kadang-kadang engkau mengira bahwa itu akan menghabisi engkau, namun cinta kasih Tuhan sama besarnya terhadap engkau pada saat-saat ini, seperti pada saat engkau mengalami damai sejahtera dan mengalami kemenangan di dalam Dia. Tunggu adalah untuk memurnikan dan menghaluskan, tetapi tidak untuk menghabiskan dan menghancurkan. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesusahan. Jika dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib itu dan meminum cawan pahit, mengingat bahwa tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan dan juga di siang hari. Apakah kita tidak percaya bahwa Dia akan memberikan pada kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian yang bersyukur ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari? Dan bahkan setelah orang-orang suci dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu. Penderitaan secara pribadi akan datang, tetapi tungku itu diawasi dengan ketat oleh mata yang tidak akan membiarkan emas itu terbakar habis. Meterai Allah yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Allah dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Allah telah melindungi mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, akhir zaman sudah semakin pada ujungnya dan Yesus segera akan datang. Tetapi apa yang harus terjadi sekarang ini? Yaitu satu proses. Proses di mana Tuhan akan menegur umat-umatnya. Proses di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat caranya, yaitu dengan menghajarnya. Bahkan bagaimana supaya kita berada di dalam tungku untuk akan dilebur, untuk akan dimurnikan. Tetapi tungku itu tidak akan pernah menghanguskan kita untuk habis. Tapi proses lewat kesulitan, kesusahan yang akan kita hadapi akan membongkar akan kulit-kulit dosa yang menempel di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melakukan itu untuk memunculkan emas yang sesungguhnya yang ada di dalamnya. Tetapi saudaraku, jikalau kita tidak hidup di dalam pemurnian itu, maka kebenaran itu senantiasa akan terbungkus, tidak akan pernah muncul. Hanyalah dengan kita hidup bersabar, memiliki ketabahan di dalam penderitaan yang oleh karena Tuhan kita, maka proses pemurnian kita akan sempurna, maka gambar Kristus akan nyata di dalam hidup kita. Semoga hari ini proses itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita, Dia akan menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik, hari yang indah yang Engkau percayakan kepada kami. Dan terima kasih oleh karena kami berkesempatan kembali untuk dapat memuji memuliakan Tuhan dan juga memperoleh kekuatan lewat pekabaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah ini mengingatkan kami selalu bahwa teguran-teguran, kesengsaraan yang kami terima dalam kehidupan kami adalah berguna untuk memproses kami ya Tuhan semakin teguh, semakin kuat untuk bergantung dan setia kepada Tuhan.
Ya Bapa, tolonglah kami untuk menghadapi ini di masa akhir zaman ini. Kami yakin bahwa tantangan akan semakin besar, tetapi melalui kuasa pertolongan-Mu, kami akan menang. Ya Tuhan, terima kasih. Di saat kami menantikan Tuhan, kami juga melanjutkan kehidupan kami. Peliharakanlah umat-umat-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi garam, menjadi terang yang berguna dimanapun kami berada untuk membawakan kabar keselamatan ini. Melalui hidup kami, Yesus dipermuliakan. Dan biarlah melalui berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan ya Bapa, kami juga dapat menjadi saluran kasih. Oh Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tentu bagi orang tua, satu kekhawatiran pada saat sekarang ini, bila mana Tuhan jauh daripada kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak. Oleh karena begitu besar tantangan bagi mereka dengan era teknologi yang luar biasa ini, mampu mengalihkan pikiran hati mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang akan selalu menjaga dan melindungi. Bapa di sorga, memberkati orang-orang tua yang kami kasih dalam kehidupan mereka, menjalani masa indah, masa tua mereka. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, pertambahkan kesehatan dan umur yang panjang, terutama iman mereka Bapa, selalu setia dalam menantikan kedatangan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit pada hari ini, biarlah Tuhan juga akan memberkati, berikan pemulihan, berikanlah kesembuhan ya Bapa. Demikian juga yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Pertambahkanlah berkat, baik umur yang panjang, kesehatan, terutama iman selalu diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya hari ini berkat-berkat yang sama pun kami dapat nikmati umat-Mu, sehingga kami akan selalu berada di dalam kasih-Mu. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba melayangkan hanya melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.